Sebenarnya ada pengenalan variabel, bisa dibaca-baca sendiri. Ya, sebagaimana kita ketahui, variabel itu sangat penting di dalam membuat program ya. Variabel itu deklarasi dari sebuah nilai. Di dalamnya ada tag atau string, ada number, ada objek, ada array, ada apa namanya nilai-nilai lainnya, dan ada berbagai macam nilai yang ada. Nanti bisa di tes. Ini ada contoh-contohnya. Ada tipe data boolean, ada tipe data string, bilangan bulat, integer ataupun number, ada tipe bilangan pecahan. Cuma di JavaScript ini agak berbeda dengan di C. Kalau di C harus dideklarasi di awal. Namanya static. Ya. Kalau ini dynamic. Artinya kita tidak harus menulis tipe data itu pada saat pembuatan variabel seperti deklarasi di C di awal, nggak mesti. Nanti di tes nanti ini. Dan selanjutnya ada yang kemarin yang belum habis pembahasan mengenai pengenalan operator. Ada aritmatik, ada penugasan, ada relasi, ada operator logika. Ini kalau kita tengok hampir sama dengan yang di programming pada umumnya. Penjumlahan di C, kalau kita belajar C dulu, ada penjumlahan juga kan. Itu di slide halaman berapa? 889. Ada pengurangan dengan simbolnya kurang, ada perkalian, ya mungkin yang beda. Mungkin kalau bagi yang rekan-rekan yang belum pernah belajar bahasa pemrograman, mungkin ada mood sisa bagi ini dengan simbol persen, sama ini sama kayak di C. Nanti boleh dites nih, boleh dites apa misalnya deklarasi variabel. Ini contoh ini dia menggunakan konsul tidak lagi menggunakan Sublime ya. Dan ada editor khusus untuk bisa yang ada konsulnya seperti bahasanya yang peragakan kemarin. Oke. Nah, ini ada operator perbandingan. Nah, kita untuk melakukan perbandingan pasti di programming ada operator logika. Kalau misalnya melakukan operasi terhadap dua buah nilai, ada logika n, simbol tambah dan ini ada logika or, ada negasi kebalikan. Nanti bisa dites, dia akan menghasilkan nilai true atau nilai false. Oke, hari ini kita bahas sedikit mengenai pemrograman di lanjut yang kemarin. Cuman ini membahas di bab 5 ini karena di awal-awal nggak ada disinggung ini secara umum ya, secara umum. Ini nanti di JavaScript juga ada, ataupun di PHP ada yang namanya pencabangan atau disisir ya. Yaitu pencabangan yang memiliki satu nilai ini ada satu nilai pilihan saat kondisi terpenuhi. Ini contoh di slide ini ada, kalau seandainya belanja, total belanja di atas 100.000, kalau terpenuhi ya cetak yang sebelah kanannya, selamat Anda tepatnya. Kalau tidak terpenuhi, terima kasih Anda sudah belanja. Itu maksudnya di programming pasti dapat kan? Baik di PHP, di JavaScript. Nanti kalau misalnya ini dia, jika belanja besar di 12.000, maka terpenuhi besar selamatnya. Jika tidak terpenuhi, laksanakan yang sampingnya. Itu secara logika dibahas sedikit nanti karena berkaitan bagaimana waktu kita menyeleksi sekelompok data. Ini kalau kita buat ke dalam scriptnya,
Ini menggunakan JavaScript, kan logikanya sama. Var total belanja, ini sebagai variabel totalnya, from total belanja, jika total belanja lebih dari 100.000, maka dia akan menampilkan dokumen right ketika mencetak selamat Anda mendapat hadiah. Kalau tidak terpenuhi, yang di bawahnya. Ini boleh dites nanti. Dan ada juga ini pencabangan if else. Nah, itu kalau satu, kalau lebih dari satu gimana? Nah, ini ada prosesnya. Kalau memang ini apakah ini mengenai password misalnya, apakah passwordnya benar? Kalau benar, selamat datang misalnya tampilannya. Kalau tidak, passwordnya salah. Nah, ini kalau selamat datang nanti akan menampilkan terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami misalnya. Dia biasanya menilai sekelompok, kita menguji waktu sekelompok nilai. Contoh di sini, ya ini yang pencabangan lebih dari 2 lagi. Misalnya menguji nilai, kalau nilai sekelompok nilai tertentu, misalnya di atas 90 dia grade A, di atas 81 sampai 90 ke atas itu A, 81 sampai sampai 90 itu B, selanjutnya di atas 70 sampai 80 itu C misalnya. Nah, bagaimana kita mau melakukan? Kalau tidak artinya 0, kalau di bawah 70 nanti nilainya F misalnya. Nah, ini waktu implementasi seperti ini kalau nilai jika nilai di atas 90, jangan dibalik. Kalau jika terbalik, kita tulis terbalik, salah hasilnya. Nah, jika tidak, diuji lagi. Jika nilai di atas 80, B plus. Jika di atas 70 atau sama dengan 70, B. Else, yang terakhir ini kalau semua tidak terpenuhi, akan dilaksanakan yang F. Nilainya katakanlah 20, berarti F. 150 berarti A dia. Jadi pengujian berjamaah ini. Bloknya bukan sekali 2 kali diuji ini. Ini sering digunakan di pemrograman. Misalnya kita mencari nilai mahasiswa untuk mengelompokkan apakah dia dapat A, B, C, D, E misalnya, nilai siswa misalnya kan. Nah, seperti itu. Boleh dites. Suitcase juga hampir sama. Suitcase kalau bedanya kalau suitcase yang bentuk lain dari pengujian if, dia ada diawali oleh switch, selanjutnya dimulai dengan case, ini ada blok kodenya. Kalau salah satu terpenuhi langsung keluar dia dari pengujiannya. Ini boleh dites nanti. Ini kalau pengujiannya bersarang nested, hampir sama seperti yang pengujian nilai yang banyak-banyak tadi. Oke, selanjutnya kalau ini contohnya untuk mengecek operator logika pada pencabangan. Ini diuji apakah jika username sama dengan petani dan jika passwordnya copy, maka selamat datang benar. Kalau itu benar, dua-duanya benar, ini baru tampilkan selamat datang Pak Bos. Kalau tidak, katakanlah passwordnya bukan copy, ini akan muncul yang di bawahnya. Atau ini benar tapi username salah, kedua salah, jadi ini yang ditampilkan, Anda tidak terdaftar. Ini untuk operator logika. Ini lebih di pertemuan kelima ini lebih membahas kepada JavaScript, tapi secara umum contoh yang tadi menggunakan seleksi, menggunakan for, konsepnya sama, cuma sintaknya aja yang agak berbeda. Nah, seperti ini for di JavaScript, ini kan sama prinsipnya. Cetak pertama i, start i, apakah i lebih kecil 10? Ya cetak nilai i, habis itu tadi i sama 0, i sama dengan i tambah 1.
jadi satu kan. Habis itu turun lagi. Jadi kalau misalnya kondisi masih belum terpenuhi, cetak terus dia. Kalau udah lebih kecil, lebih besar dari 40 atau sama dengan, langsung keluar. Jadi cetaknya pasti 0 sampai 9 dia keluar. Nah, ini kan 0 sampai 9. Karena diuji, dinengok yang mana terpenuhi ini. Nanti boleh dites di di waktu praktek pelatihan. Yang selanjutnya ada menggunakan CoreAce, hampir sama juga dengan di PHP. Mungkin Pak Hasanun, halo, boleh dilanjutkan kembali, coba direview selanjutnya nanti mengenai JavaScript ini, Pak Hasanun. Ya? Boleh, Pak. Ya, silakan. Mungkin nanti di pertemuan kelima ini ada juga PHP, ada juga dibahas di slide selanjutnya. Ya, nggak apa-apa. Mungkin yang kemarin ada kendala orang ini, silakan Pak Hasanun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita hari ini, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, ya kan? Jadi sebelum saya mulai lebih lanjut, saya ingin menanyakan kemarin kepada adik-adik, apakah ada kendala kemarin waktu kita praktek yang modul pertemuan keempat? Coba adik-adik sekalian yang ada kendala ataupun yang kurang-kurang mengerti, coba ditanyakan terus sebelum kita ini melanjutkan ke materi yang berikutnya. Ada kira-kira? Atau udah bisa semua, Pak? Mungkin. Jangan nanti udah bisa semua, ada yang ketinggalan. Ya. Mungkin saya ulangi sekali lagi mungkin yang dijelaskan sama Pak Salahuddin tadi. Kita mulai dari awal aja. Ya. Berarti topik kita hari ini adalah belajar tentang dasar-dasar pemrograman, ya kan? Cuma kita belajar ini dengan bahasa JavaScript. Jadi yang perlu adik-adik sekalian ketahui, ya, dasar-dasar pemrograman itu yang pertama ada yang namanya variabel. Dan yang kedua ada yang namanya itu percabangan ataupun kondisi, if else. Yang ketiga itu ada perulangan. Yang keempat ada operator, dan lain-lainnya. Seperti yang dijelaskan sama Pak Salahuddin tadi, kayak percabangan if ini, percabangan if ini adalah sebuah teknik untuk memilah sesuatu berdasarkan ya atau tidak, ya kan? Jika ini seperti program yang ini, ya kan? Program yang ini jika kita artikan dengan bahasa biasa kita, ya kan? Jika total belanja di atas 100.000, maka selamat, ya kan? Tetapi jika tidak, ya, maka dia keluar terima kasih sudah berbelanja. Ya. Ini percabangan if ini kita gunakan ketika ada suatu kondisi yang memungkinkan kita itu memilih antara salah satu kondisi untuk kita eksekusi. Ya. Tapi bisa juga lebih dari satu kondisi. Tidak ada cara-cara lainnya juga. Jadi saya lanjutkan aja. Ya.
Ini mungkin salah satu contoh ini, contoh kodenya itu, ya kan? If, ya, cara penulisannya itu dia dimulai dengan yang pertama itu kita deklarasikan dulu ini variabelnya, ya kan? Bagi yang belum belajar tentang IT, ini var ini adalah apa namanya itu? Ya, variabel yang kita gunakan. Ini nama variabelnya. Ini nilai variabelnya. Ya kan? Berarti kalau kita buat kondisi if, yang pertama kita tulis if dulu, ya kan? Buka kurung, ya kan? Baru kita ini, ya kan? Cuma kita kan tidak bisa menggunakan ini kondisi if tanpa kita bisa membandingkannya, ya kan? Maka dari itu kita perlu belajar apa namanya itu operator pembanding. Nah, seperti yang dibilang sama Pak Salahuddin tadi, kita itu kan perlu operator pembanding. Kalau nggak tahu kita operator pembanding itu, kita tidak mungkin bisa tahu ini belanja ini lebih dari 100.000. Ya. Nanti di ini apa namanya itu di W3 School nanti ada nanti contoh-contoh operator pembandingnya. Ini kita lanjutkan aja. Ini sudah tadi. Sampai mana tadi Pak Salahuddin? Tadi ini nih Pak Zanon. Tadi kan sebenarnya yang kemarin juga di slide yang keempat boleh diulang Pak Zanon. Slide keempat kan di akhir-akhir itu belum kita bahas kemarin. Oh, di akhir-akhir itu operator di slide kira-kira 100 tuh. Operator logika, ada perbandingan kan, itu belum kita ini kemarin. Ya, nggak apa. Di mana tadi di slide keempat. Kemarin kan nggak masuk aritmatik kemarin belum kan? Kemarin baru sampai ini ya. Karena ada sesi kita buat sesi pertanyaan. Mungkin itu dulu karena nanti takut kawan-kawan yang belum pernah belajar programming kan bingung dia kan. Ya. Jadi adik-adik sekalian, tolong dibuka ini apa namanya itu slide pertemuan keempat biar kita ulang sedikit karena kemarin ini apa namanya itu kita udah habis waktu karena kita bahas ini ada sesi pertanyaan kemarin. Ya. Jadi kemarin itu ada bentuk penulisan ini ya, penulisan kode JavaScript. Ada yang inline. Inline itu dia apa namanya itu ditulis langsung dia ke dalam program, ke dalam file HTML-nya. Sedangkan kalau ada JavaScript eksternal itu, kita tulis kodenya di file lain, habis itu baru kita panggil kayak gini, kita panggil dengan src. Ini source-nya ini di mana kita taruh ini, kita taruh kode programnya. Di sini kita taruh nanti. Ya. Ya. Habis itu untuk mempersingkat waktu kita, ya, ini adalah contoh ini. Contoh apa namanya itu foldernya itu, misalnya ini folder kemarin yang kita buat ini di htdoc, ya kan? Kita buat folder lain yaitu folder JS. Di dalamnya itu kita taruh ini kode program.js. Nanti baru kita panggil nanti dia ini di index HTML ini. Ataupun bisa dilihat ini apa namanya itu kode JavaScript ini mungkin bisa diulang-ulang di www.petanikode.com. Ini saya rekomendasikan website ini karena memang lengkap situ. Untuk dasar-dasarnya lengkap. Mungkin kita cari aja yang penting-penting aja ya Pak Salahuddin ya, Pak Toha ya. Ya Pak Sanon, bisa. Ambil yang penting-penting saja yang kira-kira itu dibutuhkan untuk membangun web. Ya.
Ini yang penting. Yang pertama itu kita itu harus belajar membuat variabel, ya kan? Variabel sini adalah sebuah string teks bisa kita bandingkan